Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Windy Adinda NIM 028, Fitri Aulia NIM 034, Syafitri Arya NIM 070 dan Stephen Lee NIM 061. Jadi di sini kami akan menjelaskan proses instalasi dari MikroTik router OS pada VirtualBox dan konfigurasinya. Nah, sebelumnya MikroTik itu merupakan sistem operasi Linux base yang digunakan untuk network router. Nah, sistem administrasinya itu bisa diterapkan dengan menggunakan Windows Application atau Winbox. Nah, selain itu, proses instalasinya juga bisa dilakukan dengan menggunakan standar komputer. Nah, MikroTik ini biasanya banyak dipakai untuk ISP, warnet, toko game online, hingga provider hotspot. Nah, MikroTik ini mempunyai banyak fasilitas menarik, contohnya hotspot for plug and play access, stateful firewall, dan masih banyak lainnya. Kemudian MikroTik ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu MikroTik router OS, di mana jenis MikroTik ini itu merupakan sistem operasi basis Unix yang menjadikan komputer itu mampu menyediakan fitur seperti hotspot, bridge, proxy server, router, firewall, dan masih banyak lainnya. Kemudian settingannya juga sangat mudah, jadi banyak orang yang menggunakannya untuk router. Yang kedua, router board. Nah, jadi router board ini merupakan perangkat keras jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan MikroTik. Biasanya router board ini diinstal sistem operasi router OS. Meskipun bentuknya adalah perangkat keras, tapi bentuknya cukup praktis dan ukurannya sangat kecil. Untuk fungsi MikroTik itu sendiri yaitu yang pertama adalah untuk memblokir situs yang mengandung konten yang dilarang menurut undang-undang. Yang kedua, MikroTik ini berfungsi untuk mengatur serta mengkonfigurasikan LAN menggunakan komputer atau PC MikroTik router OS dan perangkat keras yang rendah. Kemudian MikroTik ini berfungsi untuk mengatur jaringan internet yang bisa dilakukan secara terpusat. Jadi admin itu mudah untuk melakukan pengelolaan data. Kemudian MikroTik ini dapat berfungsi untuk perangkat pembuatan PPPoE servers. Kemudian MikroTik ini juga bisa digunakan untuk memisahkan bandwidth traffic internasional dan juga lokal. Untuk instalasinya akan dijelaskan oleh Syafitri. Baik, yang selanjutnya ada instalasi MikroTik router OS pada VirtualBox. Jadi yang pertama-tama kita harus klik tombol New, kemudian masukkan nama virtual machine-nya, misalnya MikroTik, kemudian ganti type-nya menjadi Linux, terus version-nya diganti jadi Other Linux 32 bit. Next, kemudian storage memory size-nya diturunkan menjadi 128 MB. Klik Next, kemudian Create, Next juga, Next, Create. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ke Settings. Kemudian pilih menu Storage. Kemudian klik yang logo disk empty. Klik gambar disk yang ada di sebelah kanan. Kemudian choose virtual optical disk file. Kemudian cari ISO yang tadi telah diinstal sebelumnya. Kemudian klik OK. Nah, yang selanjutnya itu Start. Ditunggu hingga muncul menu seperti ini, kemudian klik A untuk men-select semua komponen yang ada. Kemudian klik tombol I
Kemudian do you want to keep old configuration, pilih aja no, ketik N. Kemudian continue yes, Y. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, jika sudah selesai, di close aja, nggak usah ditekan enter. Kemudian pilih power off the machine. Kemudian klik OK. Baik, selanjutnya adalah kita akan mencabut ISO yang udah kita masukkan tadi. Jadi cara mencabutnya itu tidak berbeda jauh dengan cara menginstalnya ke dalam. Jadi, cara mencabutnya itu dari setting, kemudian storage, MikroTik, disk MikroTik yang tadi, kemudian di bagian paling bawah itu ada remove disk from virtual drive. Klik kemudian OK. Jadi file ISO yang dimasukkan tadi sudah kita cabut. Kemudian kita jalankan kembali mesinnya dengan cara mengklik start. Kemudian kita tunggu proses booting dari router OS-nya hingga selesai. Nantinya akan muncul sebuah tampilan login itu. Nah, di sini ada MikroTik login, diisi dengan admin. Passwordnya kosongkan saja. Kemudian ini ada do you want to see the software license? No. Kemudian di enter. Maka proses instalasi MikroTik router OS ini telah berhasil diinstal di VirtualBox. Selanjutnya kita akan mulai melakukan konfigurasinya. Jadi pertama-tama itu kita konfigurasikan dulu networknya. Jadi di sini di bagian network ada 4 adapter. Kita coba di salah satunya saja, di adapter pertama. Kemudian kita pilih attach to bridge adapter. Di bagian advance ini bagian advance-nya kita ubah adapter type-nya menjadi Intel Pro 1000 desktop. Prometheus mode-nya allow all. Kemudian kita OK. Ini selanjutnya kita akan mulai melakukan konfigurasinya pada Winbox. Jadi kita akan buka Winbox. Kemudian kita jalankan dulu MikroTiknya biar alamat IP-nya bisa tersambung dengan Winbox. Di bagian setelah MikroTiknya kita jalankan, di bagian Winbox akan muncul IP address-nya. Sebelumnya kita harus memastikan bahwa Winbox ini berada pada legacy mode. Kemudian kita tekan IP-nya, kita coba connect. Nah, jika muncul message seperti ini, maka Winbox sudah berhasil terhubung dengan router OS-nya. Selanjutnya, setelah tadi berhasil terhubung, kemudian kita klik IP,
Lalu kita pilih yang DHCP client. Kemudian kita klik tanda tambah. Kita pilih yang Ether 1. Kita klik OK. Kemudian kita klik centang. Oke, kemudian kita klik IP lagi. Kita pilih root. Nah, kalau misalkan di bagian yang DHS itu udah ada yang isi yang di gateway yang 192 selanjutnya itu menandakan kalau kita sudah terhubung, sudah bisa terkonfigurasi dengan routing gateway-nya. Ini fungsinya untuk ngecek aja kalau kita sudah terhubung. Nah, kemudian kita masuk lagi ke DNS. Kita pilih yang DNS. Kemudian di servernya kita ubah jadi 8888. Kita klik OK. Kemudian kita kembali ke mikrotiknya. Kita ping ke beberapa alamat IP. Misalkan 888. Nah, kalau sudah muncul berarti kita sudah bisa terhubung ke internet. Baiklah, dan dari proses instalasi mikrotik dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.